Oke, baik. Selamat pagi, anak-anak. Sudah siap memulai pelajaran kedua? Jika sudah, bisa dikodekan dengan anggukan kepala. Sudah ya. Baik, sebelum kita mulai materi, mari kita haturkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Oke. Jadi, pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan materi sebelumnya dengan sejarah pariwisata. Nah, tapi sebelum kita mulai, untuk merilekskan kalian, tolong dibantu saya sedikit saja mengingat mengenai materi yang sudah kita bahas di pertemuan 2 minggu lalu mungkin ya. Oke, Astiti Utari, silakan langsung unmute. Wow, ada banyak sekali. Untuk yang paling pertama tadi ada Astiti Utari gitu ya. Bisa langsung unmute saja dan langsung dijawab. Silakan Astiti. Udah kedengaran, Bu? Udah. Jadi pada materi minggu lalu sudah dijelaskan tentang istilah-istilah dalam pariwisata. Yang pertama ada wisata, yang kedua ada wisatawan, yang ketiga ada pariwisata, yang keempat ada kepariwisataan, yang kelima ada daya tarik wisata. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat wisata yang bersifat sementara dengan tujuan merefresh diri. Yang kedua ada wisatawan, adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Yang ketiga ada pariwisata, yang artinya berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan tentang pariwisata. Daya tarik wisata, wisata adalah segala macam atau sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yaitu berupa budaya dan tujuan. Unsur-unsur daya tarik wisata ada 3 yaitu something to see, something to do, something to buy. Something to see yaitu sesuatu yang dapat kita lihat di daya tarik wisata tersebut atau tempat yang kita kunjungi. Something to do yaitu sesuatu yang dapat kita lakukan di tempat yang kita kunjungi. Something to buy yaitu sesuatu yang dapat kita beli di tempat tersebut. Komponen destinasi wisata. Oke, Astiti sebentar. Ya, untuk lebih mempersingkat ya, saya tanya sedikit saja. Bisa nggak Astiti menyebutkan contoh dari daya tarik wisata? Contoh dari daya tarik wisata adalah misalnya kita berkunjung ke Candi Borobudur. Di sana kita dapat melihat pemandangan yang indah dan bisa melakukan sesuatu misalnya yaitu mengambil momen-momen indah dan kita dapat membeli oleh-oleh khas Borobudur misalnya. Oke, ya. Terima kasih Astiti, bisa di mute kembali ya. Oke. Jadi itu sudah bagus sekali, berarti kalian sudah menyimak di pertemuan minggu lalu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan materi sejarah pariwisata. Nah, untuk pertemuan hari ini kita bahas agar kalian mengetahui bagaimana asal-usul dari keberadaan pariwisata. Nah, setelah itu nanti juga kita akan bahas mengenai industri pariwisata. Jadi, diharapkan di sini kalian mampu menyebutkan nanti usaha-usaha yang masuk ke dalam industri pariwisata. Oke, jadi
Untuk yang pertama, kita mulai saja dengan sejarah pariwisata. Oke, jadi pariwisata itu sebenarnya sudah ada sejak peradaban manusia itu sendiri ada. Pariwisata sebagai perjalanan itu sudah terjadi dan sudah tercatat mulai dari revolusi industri. Ya, jadi di tahun 1254 sampai 1324 diprakarsai oleh seorang tokoh yang bernama Marco Polo. Jadi Marco Polo ini pada tahun tersebut mengadakan perjalanan. Si Marco Polo ini adalah orang dari Venesia, mengadakan perjalanan keliling Eropa hingga ke Tiongkok dan kembali lagi ke Venesia. Itu perjalanan yang dilakukan. Nah, yang kedua ada Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini adalah seorang tokoh dengan julukan The First Traveler of Muslim. Jadi si Ibnu Battuta pada tahun 1325 ini melakukan perjalanan dari Tanger di Afrika menuju ke Mekah. Nah, dilanjutkan kemudian pada tahun 1394 sampai 1460 oleh Prince Henry. Ya, Prince Henry sendiri dikenal sebagai The Great Age of Discovery, yang merupakan seorang pendobrak pelayaran pada masanya, yang mana pada masa itu sudah menggunakan peralatan modern. Next selanjutnya ada Christopher Columbus yang melakukan perjalanan di tahun 1451 sampai 1506. Christopher Columbus melakukan pelayaran dari Spanyol menuju ke barat. Dan kemudian ada Vasco da Gama yang menjelajahi 5 benua. Dan terakhir ada Kapten James Cook di tahun 1728 sampai 1779 menjelajahi Selandia Baru dan Australia. Nah, ini adalah awal atau tonggak-tonggak perjalanan yang dimulai dari tahun 1254. Jadi ini sudah tercatat oleh sejarah, adanya sejarah pariwisata awal, sejarah pariwisata ini dimulai. Nah, khususnya untuk Indonesia, ya, untuk di Indonesia sendiri, munculnya pariwisata itu sudah ada sejak zaman dulu juga, dimulai dengan masa penjajahan Belanda. Jadi di Indonesia sejarah pariwisata dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan setelah Indonesia merdeka. Kita mulai dengan masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, ini dimulai tahun 1910, Belanda itu mendirikan suatu badan penyelenggara kegiatan pariwisata dengan nama Vereniging Toeristenverkeer. Jadi, atau yang sering disingkat menjadi VTV. VTV ini adalah semacam biro perjalanan yang pada masa itu menyelenggarakan kegiatan wisata. Nah, kemudian pada masa penjajahan Belanda ini dikenal dengan monopoli kegiatan pariwisata hanya untuk orang-orang berkulit putih. Jadi di masa penjajahan Belanda yang dapat melakukan kegiatan pariwisata adalah orang-orang yang berkulit putih. Jadi orang-orang bangsa Eropa yang bisa melakukan kegiatan pariwisata. Nah, kemudian di tahun 1920 itu mulai didirikan banyak hotel-hotel untuk memfasilitasi kegiatan pariwisata. Next selanjutnya di tahun 1926 Belanda itu mendirikan
sebuah perusahaan perjalanan yang bernama Lisone Lisdeman atau yang disingkat Lislin. Akan tetapi di tahun 1936, Lislin ini dilikuidasi ke dalam Netherlands Industriestoren Bureau. Jadi seperti itu perjalanan pariwisata pada masa penjajahan Belanda. Kegiatan pariwisata pada masa penjajahan Belanda cukup aktif, akan tetapi dibatasi kegiatannya bagi orang-orang berkulit putih saja. Jadi semua fasilitas pariwisata di masa penjajahan Belanda disediakan oleh Belanda dan untuk Belanda. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada zaman kependudukan Jepang. Pada saat kependudukan Jepang ini adalah masa berkobarnya Perang Dunia Kedua. Pariwisata Indonesia di zaman pendudukan Jepang itu tidak berjalan dikarenakan perang itu sendiri. Banyak fasilitas-fasilitas pariwisata seperti misalnya hotel-hotel yang sudah dibangun kemarin oleh si Belanda akhirnya dijadikan rumah-rumah atau asrama dan rumah sakit bagi perwira-perwira Jepang. Objek-objek wisata atau daya tarik wisata yang pada masa itu sudah dibangun, dikembangkan, itu sudah terbengkalai di masa kependudukan Jepang. Jembatan-jembatan sebagai aksesibilitas kegiatan pariwisata itu dirusak agar musuh tidak mudah untuk mengakses tempat-tempat Jepang. Jadi seperti itu. Masa yang ketiga itu adalah masa setelah Indonesia merdeka. Nah, jadi di sini pada tahun 1947 dimulailah Indonesia mendirikan perusahaan negara dengan nama Hotel Negara and Tourisme Honet yang berada di lingkungan perhubungan untuk mengelola hotel-hotel bekas milik Belanda. Jadi ini rencananya pada masa itu Indonesia ingin meneruskan, ingin mengelola kembali apa yang menjadi warisan dari Belanda. Jadi sebelum jauh Ibu sampaikan di sini, dalam bahasa Inggris, pariwisata atau kepariwisataan itu diistilahkan dengan tourism. Ya. Tourism. T-O-U-R-I-S-M. Kalau turis itu adalah wisatawan, T-O-U-R-I-S-T, sedangkan kepariwisataan itu tourism. Oke. Nah, jadi Honet yang berdiri di Kementerian Perhubungan ini bertugas untuk mengelola hotel-hotel warisan Belanda. Kemudian next di tahun 1953, perhatian pihak swasta terhadap kepariwisataan Indonesia mulai timbul dengan berdirinya sebuah organisasi dengan nama Serikat Gabungan Hotel dan Tourisme Indonesia atau yang disingkat Sergati. Oke. Sebelum berdirinya Sergati, ya, jadi kemarin didirikan Honet. Setelah itu ternyata Belanda datang. Dia tidak setuju bahwasannya warisan milik Belanda itu dikelola kembali oleh Indonesia. Jadi Belanda datang mengambil kembali apa yang sudah dibuat oleh Belanda. Jadi Belanda tidak mengizinkan Indonesia mewariskan peninggalan-peninggalan dari Belanda. Jadi antara Indonesia Belanda dia mengadakan sebuah konferensi yang bernama Konferensi Meja Bundar. Di sana Belanda meminta
hak miliknya kembali seperti semua fasilitas pariwisata yang sudah dibangun pada masa penjajahan Belanda. Sehingga Indonesia tidak boleh mengelola bekas milik Belanda. Nah, di tahun 1953 ini mulailah dibentuk Sergati. Nah, tahun 1955 didirikan sebuah Yayasan Tourisme Indonesia atau YTI dan mendirikan banyak hotel-hotel untuk menunjang kepariwisataan Indonesia. Pada tahun ini mulailah aktif pariwisata Indonesia. Untuk lebih spesifikasinya di tahun ini pula mulailah juga Bali difokuskan pengembangannya pada kegiatan pariwisata. Yang awalnya itu dimulai pada fokus pengembangan pariwisata itu dimulai pada masa Orde Baru. Kalau kalian masih ingat, siapa sih presiden pada masa Yaitu adalah Soeharto. Jadi Soeharto ini mulai memikirkan, memfokuskan kegiatan pariwisata untuk pendapatan negara. Mulailah dibentuk atau dicanangkan yang namanya sebuah kawasan pariwisata di Bali Selatan. Jadi pada saat itu mengingat Bali banyak dicintai oleh orang-orang Eropa, jadi Bali digunakan sebagai pusat pariwisata Indonesia pada masa itu. Ya. Jadi ketika kegiatan-kegiatan negara, kegiatan antar negara itu diselenggarakan di Bali, banyak yang ikut. Tapi ketika dipindahkan kegiatannya ke Jakarta, ternyata sangat minim peminat. Nah, itu yang menyebabkan Presiden Soeharto mulai memikirkan, nampaknya kalau diadakan di Bali, selalu banyak peminat. Tapi ketika dipindahkan ke tempat lain, sangat sedikit peminatnya. Mulai dari sana, Presiden Soeharto memutuskan bahwasannya pariwisata di Indonesia itu mulai dikembangkan di Bali. Bagaimana pengembangannya? Dengan membuat titik-titik pariwisata, seperti dibuatlah kawasan ITDC. Kalau kalian masih ingat pertemuan sebelumnya, saya sudah jelaskan tentang ITDC. Indonesian Tourism Development Corporation yang berada di Nusa Dua. Sebuah kawasan pariwisata yang mana khusus dibangun untuk pengurungan wisatawan-wisatawan. Jadi di hotel sudah disediakan di sana. Banyak hotel-hotel bintang 5 di sana. Kemudian fasilitas pariwisata lainnya sudah disediakan di sana. Jadi pada masa itu Soeharto tidak ingin mencampur adukan antara masyarakat dengan wisatawan, maka dibangunlah sebuah kawasan khusus untuk kegiatan pariwisata. Kemudian juga mulai pindah ke Kuta. Setelah di Kuta dan ada di Sanur. Setelah di Sanur diliriklah Ubud. Jadi itu singkatnya untuk pariwisata di Bali. Oke, itu untuk sejarah pariwisata ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan industri pariwisata. Mohon ditunggu. Oke.
Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita lanjutkan sedikit materi minggu lalu dengan sejarah pariwisata, dan sekarang kita masuk di materi selanjutnya, yaitu industri pariwisata. Oke, untuk industri pariwisata. Sebelumnya bisa kalian lihat nanti kembali pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang Kepariwisataan, telah menyebutkan pengertian dari industri. Jadi industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan. Jadi itu pengertian dari industri pariwisata. Dan selanjutnya, apa sih fungsi dari adanya industri pariwisata? Yang pertama, industri pariwisata berfungsi untuk memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan. Jadi industri pariwisata itu adalah sebuah kegiatan yang kompleks. Pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Pariwisata membutuhkan dukungan dari banyak aspek. Contoh, ketika ada pariwisata di satu daerah, dia membutuhkan usaha yang pertama akomodasi untuk tempat tinggal dari si wisatawan. Yang kedua butuh restoran, agar wisatawan bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu makan dan minum. Ketiga, butuh transportasi untuk sampai ke daya tarik wisata. Ini yang disebut pariwisata merupakan sebuah industri yang kompleks. Yang kedua, sebagai sarana pendorong bagi pembangunan daerah. Ketika suatu daerah dibangun pariwisata, secara otomatis akan ada pembangunan, kemajuan dari daerah tersebut. Dari misalnya daerah pedesaan yang sepi, akhirnya banyak investor yang datang untuk mendirikan usaha-usaha pariwisata. Dari sana mulailah ramai daerah tersebut. Kemudian, untuk mempercepat pengembangan pariwisata, pemerintah akan memperhatikan sesuai dengan tugasnya, memenuhi infrastruktur daerahnya, seperti misalnya pembangunan jalan raya sebagai akses. Jadi kalau kalian perhatikan, daerah-daerah yang difokuskan pengembangan pariwisatanya, jarang sekali akan ada jalan-jalan yang rusak misalnya. Karena itu sudah menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah sudah sadar bahwasannya pendapatan daerahnya sangat bergantung pada pariwisata atau dipengaruhi dari kegiatan pariwisata, sehingga fasilitas yang mendukung kegiatan pariwisata akan selalu disediakan. Ketika kegiatan pariwisata maju, maka pendapatan daerah tersebut bisa meningkat. Jadi seperti itu. Next, selanjutnya memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang selanjutnya memupuk rasa cinta tanah air. Next, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaan dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa. Yang selanjutnya mempererat persahabatan antar bangsa. Ruang lingkup industri pariwisata. Yang pertama ada restoran, kedua ada penginapan, yang ketiga itu ada pelayanan perjalanan seperti biro perjalanan, travel agent, kemudian ada transportasi, selanjutnya ada pengembangan DTW,
pengembangan daya tarik wisata. Unsur-unsur yang ada dalam industri pariwisata. Pertama, ada restoran. Yang kedua, cottage resort. Ini masuk ke dalam akomodasi. Jadi, unsur industri pariwisata yang kedua ada akomodasi. Akomodasi itu banyak jenisnya. Ada cottage, ada resort, ada homestay, villa, hotel, bungalow, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, itu ada transportasi dan jasa angkutan. Next, ada money changer. Sangat perlu sekali ya. Mungkin jarang orang mengingat, tapi ini hal yang penting sekali karena mata uang kita antar satu negara dengan negara yang lain cenderung berbeda. Sehingga ketika kita membawa rupiah ke Amerika misalnya, berapa banyak pun rupiah yang kalian bawa ke Amerika tidak akan bisa digunakan. Karena di sana nilai tukar yang digunakan adalah dolar. Jadi seperti itu, maka dibutuhkan namanya money changer. Kemudian selanjutnya itu ada atraksi wisata, baik atraksi wisata berupa atraksi wisata alam, budaya, maupun buatan. Kemudian unsur pariwisata selanjutnya ada cenderamata. Kalian pun sendiri kalau mau kemana-mana, untuk menunjukkan bahwa kalian sudah pernah berkunjung ke tempat itu, tentunya kalian akan membawa cenderamata sebagai ciri khas dari tempat tersebut. Next, selanjutnya ada biro perjalanan. Jadi, ketika kalian berkunjung ke daerah lain, daerah yang tidak kalian ketahui sebelumnya, tentunya kalian akan membutuhkan yang namanya biro perjalanan untuk merencanakan rencana perjalanan dan memudahkan kalian ketika sampai di daerah tersebut. Jadi seperti itu. Oke, jadi kemudian seorang ahli yang bernama James J. Spillane, ini yang sering dipakai untuk konsep pariwisata ya. James J. Spillane ini mengatakan bahwasannya ada 5 unsur penting yang tidak boleh dilupakan ketika ingin membangun sebuah destinasi wisata. Ada 5 unsur penting yang harus ada, benar-benar harus ada. Yang pertama, itu ada unsur attraction, seperti yang tadi sudah Ibu bilang, daya tarik wisata. Kemudian, attraction ini merupakan tujuan dasar kenapa seorang wisatawan memilih destinasi tersebut. Kemudian, yang kedua harus ada fasilitas. Jadi yang namanya manusia itu tetap membutuhkan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Pemenuhan kebutuhan pokok, misalnya tempat tinggal. Dimanapun kalian berada, kalian selalu membutuhkan tempat tinggal. Entah itu berupa homestay, entah itu berupa villa, hotel. Yang jelas kalian membutuhkan yang namanya tempat tinggal. Kebutuhan dasar kita. Kemudian yang kedua, fasilitas yang kedua yang seperti tadi sudah dibilang ada restoran, makan, minum. Meskipun kita melakukan kegiatan pariwisata, kita tetap membutuhkan yang namanya makan dan minum. Makanya di setiap daerah wisata, jika yang dilihat banyak wisatawan Eropa, maka restoran-restoran yang disediakan oleh host atau tuan rumahnya adalah restoran dengan menu Eropa. Jika banyak
wisatawan yang dilihat adalah wisatawan India, maka akan bermunculan banyak restoran-restoran India. Ini menyesuaikan dengan pasar pariwisata. Oke, next selanjutnya, unsur yang pertama tadi sudah attraction, kedua fasilitas, yang ketiga ada infrastruktur, sarana prasarana. Oke, di sini infrastruktur bisa berupa seperti akses jalan raya, yang seperti itu tadi sudah saya katakan juga. Yang keempat itu ada transportation atau transportasi. Kalau mau menyediakan destinasi wisata, maka tuan rumah harus siap menyediakan transportasi, baik transportasi darat, udara, maupun laut, agar bisa diakses oleh wisatawan. Yang kelima, ini adalah hospitality atau keramah tamahan. Sebagai tuan rumah, kita harus mampu ramah terhadap wisatawan. Siapapun yang datang ke daerah yang bukan daerahnya, tentu mengharapkan keramahan dari orang-orang sekitar. Jadi seperti itu. Berkembang pesat atau tidaknya kegiatan pariwisata juga sangat tergantung dari keramahan atau hospitality tuan rumahnya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi sekian untuk pertemuan kita hari ini, materi yang Ibu jelaskan hari ini. Untuk lebih lengkapnya, nanti Ibu akan share video pemaparan jauh lebih lengkap untuk materi kita ini. Jadi karena keterbatasan waktu, Ibu akhiri. Tapi sebelum Ibu akhiri, tolong bantu Ibu untuk menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini, di-review kembali apa yang sudah Ibu jelaskan. Silakan yang mau bisa raise hand. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu tunjuk ya, satu orang saja. Ibu akan unmute langsung Niwayan Yunika Adnyani. Silakan di-unmute. Ya, silakan Yunika. Oke, sekarang saya akan menjelaskan akibat timbulnya perjalanan pariwisata. Yang pertama yaitu terjadinya revolusi industri yang berdampak pada pesatnya arus dan kebutuhan perjalanan. Berikut merupakan tokoh-tokoh yang termasuk. Yang pertama yaitu Marco Polo pada tahun 1254 sampai dengan 1324. Ya, disebutkan nama-namanya saja. Yang kedua yaitu Ibnu Battuta pada tahun 1325. Yang ketiga, Prince Henry pada tahun 1394. Yang keempat, Christopher Columbus, yaitu pada tahun 1451 sampai dengan 1506. Vasco da Gama, yaitu pada tahun 1498. Yang keenam yaitu Captain James Cook, 1728 sampai dengan 1779. Masa penjajahan Belanda yaitu pada tahun 1910 yang didirikannya VTV yang menyelenggarakan perjalanan wisata ke
Brastagi atau Danau Toba. Oke, terdapat berapa masa pada sejarah pariwisataan Indonesia? Ada 3 masa. Apa saja? Masa penjajahan Belanda, Ya. masa penduduk Jepang, dan masa setelah kemerdekaan. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke industri pariwisata. Coba disebutkan kembali unsur-unsur dalam industri pariwisata. Unsur dalam pariwisata yang pertama yaitu restoran, yang kedua cottage, yang ketiga transportasi, yang keempat money change, yang kelima atraksi wisata, yang keenam cindera mata, yang ketujuh biro perjalanan. Oke, baik. Itu tadi mengenai materi-materi kita ya. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut, nanti Ibu akan share lagi video yang bisa kalian pelajari. Oke, sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Jika kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan secara personal via chat kepada Ibu. Ya. Jadi kita akhiri pertemuan hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.